Halo, selamat datang kembali di video saya yang ketiga. Kamu sudah mengenal apa itu Python, lalu berbagai macam lingkungan pengembangannya. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih lanjut tentang Python Objects. Oke, dalam program tentu saja kita akan memanipulasi berbagai macam data. Nah, data dalam Python itu disebut dengan objects. Jadi semua data dalam program Python itu disebut dengan objects. Nah, ada dua buah tipe objects besar. Yang pertama adalah scalar dan yang kedua bersifat non-scalar. Scalar adalah tipe objek atau data yang tidak dapat dibagi lagi. Artinya dia adalah bentuk primitif yang paling dasar. Sementara tipe objek kedua itu adalah non-scalar. Ini akan kita bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi yang non-scalar itu punya struktur data tertentu yang bisa diakses dan ya punya struktur tertentu. Ya. Di pertemuan kali ini kita bahas tipe yang pertama dulu, yaitu tipe objek skalar. Nah, dalam Python ada beberapa tipe objek skalar. Yang pertama itu disebut dengan int. Int itu merepresentasikan atau singkatan dari integer atau dalam bahasa Indonesia bilangan bulat. Jadi, kalau kamu punya data yang sifatnya bulat, tidak mengandung desimal atau koma di belakang angka, maka tipe data tersebut disebut dengan integer atau disingkat int. Kamu perlu tahu singkatannya karena ini adalah keyword yang bisa kamu pakai dalam menulis Python program. Itu tipe pertama yang paling sering digunakan. Tipe kedua itu adalah float. Jadi seperti namanya, float ini digunakan untuk merepresentasikan bilangan yang bersifat real. Jadi yang mengandung desimal. Contohnya di sini kita punya nilai 3,27 atau dalam sistem Indonesia ini adalah 3,27. Ingat, koma, bilangan berkoma atau yang mengandung desimal dalam program itu ditulis sebagai titik, bukan koma. Nah, tipe data berikutnya itu disebut boolean. Boolean values. Boolean values itu adalah tipe data yang punya nilai, dua kemungkinan nilai, yaitu true atau false. Ini adalah nilai kebenaran yang digunakan dalam operasi logika. Nah, jadi kita punya tipe data ini, bool, disingkat bool. Nah, tipe data berikutnya ini disebut non-type. Ini adalah tipe data yang khusus, tidak memiliki nilai, atau dengan kata lain none. Ya, kita akan lihat tipe khusus ini di pertemuan berikutnya. Nah, tadi dikatakan bahwa program akan melakukan data manipulasi yang berupa objek. Ya, jadi semua data dalam Python itu adalah objek. Nah, kita bisa mengetahui tipe data dari sebuah value atau data itu dengan mengetikkan instruksi type. Misalnya, kamu ingin mengetahui data ini bertipe apa. Maka kamu bisa memberikan instruksi type dalam kurung, lalu nilai dari value yang ingin kamu ketahui tipe datanya apa. Kamu bisa membuka Jupyter Notebook, lalu bisa mengetikkan misalnya type dalam kurung. Misalnya kamu ingin tahu 5 itu tipe datanya apa.
maka akan langsung keluar output di interpreter Jupyter, yaitu INT. Jadi di sini kamu sudah mengetahui tipe data INT. Ketika kamu membaca INT, kamu langsung mengetahui bahwa tipe data 5 itu adalah sebuah integer. Nah, kamu bisa ubah, misalnya kamu ingin mengetahui bagaimana dengan 5.5. Lalu kamu run lagi, maka hasil outputnya akan berubah. Misalnya menjadi float, ya, atau tipe data bilangan bulat atau desimal. Bagaimana dengan yang lain? Misalnya, kamu ingin mengetahui apakah tipe data dari true. Maka nanti akan keluar hasilnya boolean atau disingkat bool. Ya, sama dengan false. Keluarnya juga bool. Oke. Ya, di sini kamu lihat komentarnya. Kamu bisa menuliskan apa yang diberi kotak ini di Python shell. Yang disebut dengan Python shell adalah ini ya, tempat di mana kamu bisa mengetikkan instruksi Python di IDE, misalnya di Jupyter Notebook. Oke, lalu bagian yang ini akan ditampilkan setelah kamu menekan tombol Run atau Shift Enter di keyboard kamu. Ya. Lalu kamu bisa menyimpan program atau instruksi-instruksi yang sudah kamu berikan di shell ini dengan mengganti nama notebooknya atau catatan kamu atau worksheet kamu ini dengan nama tertentu yang kamu mau. Misalnya Lec 1 untuk lecturer yang pertama. Oke. Kalau kamu ingin membuat sebuah kertas baru, kamu bisa mengetikkan file, lalu new notebook, pilih Python 3. Ya. Oke, kembali ke sini. Nah, ada kalanya dalam program kita memerlukan apa yang namanya konversi data atau konversi tipe data. Ya. Apa yang dimaksud dengan konversi tipe data? Itu adalah mengubah tipe data sebuah objek menjadi tipe data yang lain. Atau dalam bahasa terminologi komputer itu disebut dengan typecasting. Ya. Misalnya, kamu ingin mengubah sebuah data 3 di sini contohnya menjadi sebuah float atau bilangan desimal. Maka kamu bisa mengetikkan instruksi float dalam kurung 3, ya, seperti ini. Misalnya, kamu sudah tahu bahwa type 5 itu adalah sebuah integer. Lalu bagaimana caranya mengubah type 5 ini menjadi float? Kamu bisa mengetikkan float dalam kurung 5. Lalu ini adalah outputnya atau keluarannya. Jadi jika nilai 5 di typecast atau diubah tipe datanya menjadi float, itu menjadi 5.0. 5.0. Oke. Demikian pula sebaliknya. Misalnya kamu punya sebuah data bertipe desimal yang ingin kamu ubah menjadi bilangan bulat. Nah, kamu bisa mengetikkan instruksi INT dalam kurung misalnya di sini contohnya 3.9. Hasilnya itu akan yang ditampilkan adalah 3. Nah, kenapa 3 bukan 4? Karena typecasting ini bekerja dengan memotong bagian desimal. Jadi bukan bekerja dengan membulatkan, tetapi dengan memotong atau menghilangkan langsung bagian yang ada di decimal value. Ya, sehingga jika kamu mengetikkan instruksi INT dalam kurung 3.9, 4.9 itu akan langsung memotong atau menghilangkan bagian desimalnya. Ya. Oke.
Ya, seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya, bahwa kalau kamu ingin menampilkan hasil cetak ke layar, itu bisa menggunakan perintah print. Kamu bisa mengetikkan di konsol. Konsol itu bisa bekerja seperti kalkulator. Jadi misalnya kamu bisa ketikkan berapa sih nilai 3 tambah 2, maka langsung ditampilkan hasilnya ke layar. Itulah interpreter. Tapi jika misalnya kamu ingin menampilkan hasilnya sebagai di window keluaran yang berbeda, ya, maka kamu harus mengetikkan print 3 plus 2. Untuk lebih jelasnya mungkin misalnya seperti ini ya. Kita buat perintah di program Python, ya, misalnya saya tidak lagi pakai Jupyter Notebook untuk menjelaskan perbedaan apa sih bedanya kalau kamu hanya menulis 3 plus 2 lalu tanpa perintah print atau instruksi print dengan perintah print, ya. Jadi kalau kamu menuliskan ekspresi 3 tambah 2 di program kamu, lalu kamu menjalankan konsol ini, tidak ada hasil yang ditampilkan sebagai keluaran di sini, ya. Bagaimana jika ingin nilai evaluasi dari ekspresi ini ditampilkan di keluaran monitor kamu? Maka kamu harus memberikan perintah kepada Python bahwa itu harus dicetak ke layar atau ke window, output window atau jendela keluaran, ya. Ketika kamu menulis instruksi print dalam kurung 3 plus 2, maka jika kita ulang lagi menjalankan programnya, akan tampil sebagai keluaran, itu di sini ditampilkan hasil hitungnya berapa, atau hasil mengevaluasinya berapa. Tapi kalau kamu tidak menuliskan print, itu hanya akan dianggap sebagai ekspresi yang tidak perlu diapa-apakan. Hanya menyatakan bahwa ada ekspresi 3 tambah 2 di program. Ya, jadi agak sedikit berbeda dengan kalau kamu langsung pakai IDE seperti Jupyter Notebook, ya. Oke, kita kembali ke slide. Jadi tadi saya sempat menyinggung bahwa 3 tambah 2 itu ekspresi. Jadi saya ulas kembali bahwa expression itu adalah kombinasi dari berbagai macam objek dengan operatornya yang bisa menghubungkan objek-objek tersebut. Tentu saja operator di sini atau penghubung antar objek itu harus bersesuaian dengan tipe objek yang dihubungkan. Misalnya, ini adalah operator-operator aritmatik. Jadi sama seperti ketika kamu belajar matematik, ada tambah, kurang, kali, itu ditampilkan atau ditulis dengan tanda bintang, asterik. Sementara bagi itu ditulis dengan tanda slash. Nah, slash ini menghasilkan pembagian yang hasilnya float. Nanti kamu coba ya. Bagaimana dengan persen? Persen ini adalah untuk menghitung modulo atau sisa bagi. Misalnya 10% 3 itu adalah 1. Artinya sisa bagi 10 oleh 3 adalah 1. Pangkat itu dihitung dengan atau ditulis dengan tanda double bintang seperti ini. Saya akan tunjukkan di video berikutnya. Nah, ini precedence operator yang berlaku dalam aritmatik sama seperti di matematika ya. Tanda kurung, pangkat, kali, bagi, tambah, dan kurang. Karena tambah kurang punya tingkat yang sama, maka mereka akan dieksekusi dari kiri ke kanan seperti yang tertulis di ekspresi. Ya, ini contoh binding variables dengan value. Jadi sama seperti di matematik biasa. Saya lanjutkan di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu.